Matur nuwun Mas Hasyim. Jadi desa inklusif ini apa ya? Pasti kan namanya saja sudah susah disebutkan. Yeah. Inklusif, inklusi, eksklusif atau apa gitu kan ya. Nah, jadi kami ini dari Kementerian Desa berangkat dari kebijakan secara makro. Jadi spirit dari Undang-Undang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang sekarang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 itu menjadikan desa ini memiliki wewenang dan hak usul, di mana ada kewenangan lokal yang berskala desa. Ada 4 wewenang skala desa lokal yang dimiliki oleh desa. Yang pertama adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, yang kedua adalah pembangunan desa, dan yang ketiga pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Jadi melalui spirit dari Undang-Undang Desa ini, di mana desa ini sebagai subjek pembangunan. Desa harus inovasi, harus mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Inilah spirit Undang-Undang Desa. Jadi awalnya dari situ. Nah, kemudian dari Kementerian Desa ini mempertajam kembali arah kebijakan pembangunan desa, itu adanya SDGs desa, di mana sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan atas Permendes 21 2020 tentang pedoman pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Di situ disebutkan bahwa pembangunan di desa itu bertujuan untuk pencapaian tujuan berkelanjutan, di mana spiritnya adalah no one left behind, berkelanjutan dan tidak ada yang terlewat. No one left behind. Bahasa Jawane napa Mas? Gak ono sing kelewat pokoke. Oh, gak ono sing ketinggalan. Gak ono sing ketinggalan. Gak ono sing keri lah pokoke lah. Intine niku. Nah, dari situ maka kita memiliki program yang namanya Desa Inklusif. Jadi desa inklusif spiritnya itu Mas, gak ono sing kelewat, gak ono sing ora katut kabeh ya. Nah, jadi desa inklusif ini sebenarnya bukan hal yang baru. Saya yakin, jadi spirit dari desa inklusif adalah bersama-sama seluruh masyarakat tanpa terkecuali iki melu bangun desane Mas. Nah, jadi kabeh lapisan. Kadang niku biasane wonten sing kelewat, misalnya terutama kelompok-kelompok marginal dan rentan. Nah, disinilah program desa inklusif ingin menghadirkan keikutsertaan dari seluruh masyarakat tanpa terlewatkan, terutama kelompok-kelompok marginal dan rentan. Contohnya nih Mas, lansia, difabel, anak, perempuan kepala keluarga, janda misalnya, fakir miskin, kemudian penghayat kepercayaan yang minoritas, seperti itu Mas. Jadi kita ingin menghadirkan partisipasi mereka dalam pembangunan desa. Jadi itulah desa inklusif. Bukan lawannya kan eksklusif. Nah, eksklusif kan hanya beberapa kelompok tertentu. Nah, desa inklusif itu bagaimana pembangunan desa secara terbuka, tidak ada yang terlewat. Sampai situ dulu Mas. Dan semuanya ikut berperan. Betul. Mungkin sedikit saya bisa memahami tentang hal niku. Artinya bagaimana semua lapisan ini ikut membangun desanya. Benar, leres. Nah, ikut membangun desanya. Oleh karena itu dalam tataran niki Ngawonggo mengapa menjadi pilihan di antara beberapa desa yang masuk program niki pripun Pak? Pripun? Secara anunya. Secara program tadi ya. Secara dari dulu itu secara prosedur Kemendes ini sebenarnya pengen memfasilitasi. Kalau bahasa kasarnya itu saya ini bibit menanam kebaikan. Apakah harus dibibit dulu? Nah, ternyata dari pilihan kami tidak salah. Kami itu artinya kabupaten. Kabupaten. Dalam hal ini ditentukan oleh dinas terkait, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
desa. Nah, kami bersama TA dan pendamping desa ikut mendampingi beliau di dinas. Salah satu ukurannya simpel, adakah penganggaran pada waktu itu. Artinya kalau desa itu menganggarkan soal isu peduli inklusif, maksudnya rahmat lah ya, rahmah kepada kelompok-kelompok minor, kelompok yang seringkali tertinggal, jarang kita bahas, jarang kita dibahas saja tidak, apalagi dipedulikan. Nah, itu indikatornya pada waktu itu kami pilih adalah adakah desa yang menganggarkan. Dicek, kami dari via kecamatan, kantor kecamatan via melalui pendamping, kami secara kualitatif cek apa benar. Alhamdulillah kami Ngawonggo tidak salah, dan beberapa desa kita dapat tempat itu. Sebelum ada BIMTEK ini, Ngawonggo sudah punya perdes, peraturan desa tentang peduli disabilitas. Memang disabilitas marginalnya fokus ke difabel tadi, atau di perdes ini disebut disabilitas. Sebenarnya tidak hanya inklusif, tidak hanya soal itu, tapi dari sekian indikator bahwa desa ini peduli, yaitu akhirnya sepakatlah Pak Kepala Dinas, terima kasih tenaga ahli pendamping desa ini. Jadi pemilihan Ngawonggo dan Pak Desa ini sudah bukan berarti tanpa alasan, tanpa seleksi, bukan like dislike ya, tapi soal bagaimana penganggarannya, sudahkah pro inklusif, marginal gitu. Ternyata ada muncullah dari seleksi beberapa desa, karena tidak banyak desa, bahkan ada fakta di desa-desa di Malang ini yang sebenarnya butuh sentuhan dana desa maupun APBD, yang soal ada fakta banyak persen-persen yang misalnya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa misalnya, terus difabilitas, tuna rungu, tunai. Ini kan salah satu kepedulian pembangunan, ya salah satunya berapa penganggaran ke situ sebelum kita cek kualitatif apa tidak, saya nomor boten itu. Dan alhamdulillah selama BIMTEK kemarin bersama Bu Luki dan tim Kementerian Desa itu cocok lah. Saya kira kami sepakat pas ini, nggak salah pilih. Iya, nggak salah pilih. Dinas tidak. Mungkin menambahkan Mas. Jadi program ini namanya Fasilitasi Pengembangan Desa Inklusif dan Akuntabilitas Sosial. Tadi jadi inklusif dan akun sos ini saling mendukung. Jadi kalau desanya terbuka, maka akuntabilitas sosial akan tumbuh di masyarakat. Jadi kalau akuntabilitas seperti secara umum itu kan pertanggungjawaban. Nah, bedanya akuntabilitas sosial ini adalah tumbuh karena partisipasi masyarakat. Jadi dari bottom up. Jadi dari masyarakat yang sudah sadar bahwa desa harus terbuka, pemerintah harus terbuka, pembangunan harus terbuka. Itulah makanya ada program pengembangan desa inklusif dan akuntabilitas sosial. Nah, secara nasional program ini, pengembangan ini ya Mas, itu ada di 192 desa, 48 kabupaten, 15 provinsi. Nah, salah satunya adalah Kabupaten Malang. Dan satu kabupaten ini terpilih hanya 4. Jadi kami meminta dinas bersurat untuk memilihkan 4 lokus dengan syarat-syarat. Yang pertama, memiliki potensi kelembagaan untuk pengembangan desa inklusif. Ternyata sudah ada perdes. Nah, ini sangat potensial. Kemudian yang kedua ini tadi penganggaran. Oh, ternyata sudah ada komitmen dari desa untuk tema-tema inklusif. Tadi tidak hanya ternyata disabilitas, ada perempuan, anak dan lain-lain. Itu bisa seperti itu. Dan memiliki komitmen untuk menjadi model, menjadi contoh. Jadi di Malang ini hanya ada 4 desa Mas. Itu Ngawonggo, Plaosan, Kedung Salam, dan Srigonco. Nah, diharapkan 4 ini akan berkomitmen dan bisa menjadi contoh dari desa-desa lain. Di pionirnya Kabupaten Malang. Jadi ini kalau Pak Menteri nanya ya, desa inklusif di Malang di mana? Ini 4 ini. Ya 4 ini yang kita sodorkan bahwa ini yang akan mengembangkan desa inklusif dan akun sos ini Mas. Jadi hanya 4 di Malang dari 378 ya Pak. Dan ternyata setelah kita BIMTEK, oh iya memang berpotensi. Jadi dinas tidak salah pilih gitu. Ya. Memang secara bicara tentang inklusifnya, dan kebetulan saya ini
bergelut di bidang pendidikan non formal. TPQ lah, itu dulu saya mempunyai murid yang memang nomor kenging polio, yang polio. Oh, polio. Polio, dan secara ngonten bicaranya juga agak. Nah, ini memang waktu itu saya sendiri bingung. Kayak kasihan Pak, lihat anak orang tuanya setiap sore itu gendong, anaknya sudah besar digendong. Saya ini sama rundingan salah satu guru. Ayo golek no, bisa nggak golek no anak ini kursi roda. Lek gak ono wis ayo kok ya apa cara coba sampean hubungi. Alhamdulillah ketika itu nyoba hubungi beberapa teman di Malang walaupun bekas itu ada. Alhamdulillah dikasihkan. Itu waktu anaknya senangnya dan semangat. Itu luar biasa. Saya itu yang saya pikirkan, ibunya setiap sore itu gendong Bu. Ke TPQ saya hujan pakai payung itu gendong itu. Nah, ketika ada program hal seperti ini, artinya ketika ada komitmen desa dan kelompok-kelompok masyarakat yang katanya nggak peduli dan marginal seperti itu kan paling tidak kemana dia akan mengadu lah ngoten apa tujuannya supaya pembangunan masyarakat dari bawah ke atas ini memang benar sesuai apa yang diharapkan sama masyarakat ngoten nggih. Jadi tadi sudah dicontohkan Mas Hasim tadi ya. Desa itu sebenarnya desa yang masih genuine desa ya. Itu saya pribadi nih, itu memandang desa itu sudah cemepak semua, settle sebenarnya. Tapi ada pergeseran-pergeseran, mulai pinter, tapi tidak dibarengi apa begitu ya. Monggo sambil santai mau nih. Nah, program ini atau program-program yang terkait inklusi, mau nanti nyantol di Sustainable Development Goals, itu tidak lain adalah di desa bahannya sudah ada. Bahannya anak ibu keluarga yang punya anak tadi yang berkebutuhan khusus itu kan butuh empati, itu keterlibatan lah. Tidak ada jaminan setiap tetangga dekat, Pak RT, tetangga dekat, kerabat itu yang berempati atau bergerak seperti itu, inisiatif lah. Terus apa fungsinya pemerintah, termasuk pemerintah desa? Ya bagaimana empati ini dilembagakan ya. Diformalkan sehingga nggak sulit. Maksudnya mereka itu sudah yang berkebutuhan khusus, bahkan ngapunten tidak hanya berkebutuhan khusus ya, inklusif termasuk penghayat tadi itu ya, kelompok-kelompok minor yang kira-kira kalau ada pidato itu dicontohkan itu nggak katut lah gitu, yang kami hormati ini gitu ya, itu nggak katut. Itu juga termasuk beberapa hal yang itu satu. Nah, kalau ini terlembagakan berbasis modal yang sudah ada di desa, ini menurut saya kok program meskipun enggak setiap hari, fasilitasi Kementerian Desa tidak setiap hari, saya kira kok nanti akan menjadi bibit-bibit yang bisa di ini trigger ya, triggernya di situ. Ini trigger pancingan. Betul. Karena kalau sudah crowded, kompleks, semakin sulit. Itu nuansa desa kayak begini, ya banyak bambu. Tapi ternyata dalam kebatinannya itu kayak kota yang kering, jarang nonggo, itu kan fatal, Mas. Foya-foyanya nggak dapat, bertetangga empati nggak dapat. Lah ini yang kenapa saya apresiasi ada peraturan desa di Angonggo. Saya terus terang sempat pada waktu itu kan sering kesini sama Pak Carik sama teman-teman di sini ngobrol-ngobrol. Ada keluhan kalau ini ada anak yang nggak bisa jalan, ada yang ini gimana gitu. Kalau itu kasuistik maka coba didekati pendekatan sederhana dulu Pak. Gitu. Tapi kalau ini banyak gitu ya. Ada di kecamatan lain itu banyak. Tapi dana desa tidak ada yang mengarah ke situ. Nah, alhamdulillah sini dari obrolan-obrolan itu Pak Sekdes dan beberapa perangkat, kader, pendamping akhirnya utak-utak guys, ayo gimana ini? Karena ini kalau tidak diperdeskan atau kalau anggaran itu masih bisa ya, tapi kalau perdes dan berdampak pada penganggaran itu siapapun kadesnya, siapapun akan berlanjut. PKK, siapapun sekdesnya, siapapun kadernya
ini akan menjadi keberlanjutan. Sama kayak betul. jenengan Madin itu. Itu yang enak itu kalau ada perda yang menentukan insentif atau kepedulian daerah terhadap itu. Siapapun bupatinya, siapapun calegnya, DPR-nya tidak ngurus, itu pasti berlaku terus. Itu kepentingan salah satu Kementerian Desa hadir untuk memantik. Betul. Artinya memang nopo nggih banyak sebenarnya lah. Ini kan juga pendidikan bagi masyarakat. Walaupun kan kadang namun dan sebagian orang mindset masyarakat itu seolah-olah ketika ada program dari pemerintah bayangan paling tidak bayangannya aku oleh opo yo. Itu kan sama loh. Nalar desa dulu masih kecil saya, kayaknya sama saja. Jauh dari kata-kata itu, Mas. Gotong royong, gitu kan? Itu yang saya maksud. Kita ini hedonnya tidak dapat di desa, nuansanya desa. Tapi hatinya itu lebih jahat daripada kota. Meskipun kota ini ya ibarat saja. Padahal kota juga nggak jahat-jahat banget gitu. Lebih jahat ibu tiri daripada ibu kota. Betul. Menambahkan Pak Mas Hasim. Jadi salah satu output atau yang kita harapkan ya. Jadi dari program ini tadi kan pancingan ya. Kita men-trigger, memancing desa untuk awalnya ini peduli ini tentang inklusif, sensitivitas, dan desa-desa tersebut sudah punya potensi tadi dipilih karena sudah punya potensi sebelumnya. Nah, kita berharap bahwa program ini tidak hanya selesai sampai di sini, makanya kita dorong untuk dilembagakan. Itu yang bisa memastikan adanya keberlanjutan. Siapapun kadesnya pasti tetap akan ya, Mas Win ya. Tetap akan itu karena sudah ada komitmen penganggaran. Kalau ada perdes pasti kan ada penganggaran di situ. Seperti itu. Enaknya sesuatu yang sudah diperdeskan itu artinya siapapun nantinya harus melaksanakan peraturan yang sudah diperdeskan oleh pemerintah sebelumnya. Kan selama ini mungkin di beberapa tempat kan banyak ada program ini tapi ganti pemimpin. Ganti kebijakan. Betul. Tapi kalau seperti ini sudah enggak mutlak harus dijalankan gitu. Kalau Bu Luki dan teman-teman Pemdes mungkin, tapi kalau di teman-teman pendamping itu berupaya untuk cara lain. Dalam cara lain itu artinya kultural. Secara kultural, bahan-bahan potensi itu banyak. Kadang potensi itu selalu kita terjemahkan uang atau fisik. Padahal kayak tadi kepedulian tetangganya ibu atau jenengan misalnya kepada ibu tadi itu modal, Mas. Itu kalau di beberapa nggak usah di kota besar itu enggak. Di daerah-daerah saya sendiri itu di perumahan itu aja udah sulit. Betapa mahalnya kerukunan dalam bentuk ngobrol bareng. Pak, anakku ini Pak meniti kuliah. Itu diobrolkan. Itu kalau mohon maaf di perumahan, kalau di lingkungan saya sudah alhamdulillah sudah enak. Itu kira-kira kalau di sinetron kan gini, memang urusan gua. Gitu. Nah, itu kalau menjamur itu ya coba ketika itu kehilangan fakta kayak yang jenengan ceritakan tadi itu menjadi mahal. Itu potensi itu. Kalau program ini ketemu sama potensi lokal. Maksudnya itu kalau dalam konteks ini ya itu luar biasa menurut saya. Jadi paket komplit. Karena membangun inklusi ini banyak jalan ya, Mas. Yang pertama ini adalah jalan demokrasi. Nah, ada 3 jalan: demokrasi, pembangunan, dan budaya. Nah, Kemendes ini masuk karena kita institusi ya, pemerintahan. Ini mencoba masuk di lewat 2 ini, pembangunan dan demokrasi. Gimana? Ini dilembagakan. Kalau lembaga itu kan berarti ada komitmen. Nah, ada SK kader gitu kan. Itu kan berarti komitmen. Ada penggeraknya. Jadi SK kader penggerak desa inklusif. Nah, nanti kader-kader ini berarti mampu tumbuh dan masuk ke jalan tadi demokrasi. Mereka berpartisipasi, ikut musrembang, musdes, kelompok-kelompok itu bisa disuarakan hak-haknya gitu. Tadi kebutuhan kursi roda misalkan. Nah, ini bisa disuarakan sama kader-kader ini tadi melalui demokrasi, datang musdes. Kemudian lewat pembangunan ini sampai ke RKP, masuk ke APBDes-nya. Nah, ini yang lokal ya, Pak.
Jadi Kemendes ini ada 3 jalan, tapi Kemendes masuk melalui 2 jalan ini. Nah, ini adalah yang jalan terakhir, jalan kebudayaan, itu adalah kearifan lokal, nilai-nilai, kepedulian, yaitu. Jadi kalau 3 jalan ini semua masuk, nah udah inklusif itu. Ya, artinya kan harus ada, tapi program ini tetap artinya berkelanjutan, Bu, nggih. Tidak hanya sekarang ini pelatihan saja, setelah itu dibiarkan berjalan kan, Boten. Artinya keberlanjutan, dan nantinya ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh desa apa enggak? Kadang ini banyak kegiatan ataupun program itu ketika dilakukan pelatihan selesai ya sudah selesai, terus tindak lanjutnya tidak ada. Ini bagaimana? Apakah ada tahapan untuk tindak lanjutnya nih? Kalau untuk kami Kementerian Desa, Fasilitasi Desa Inklusif dan Akun SOS, ini ada beberapa tahapan. Nah, beberapa tahapan ini yang kita harapkan nanti selanjutnya adalah kemandirian dari desa. Tahap-tahapan itu yang pertama, kita sudah BIMTEK, Desa Inklusif dan Akun SOS. Nah, untuk bulan depan itu nanti kita akan ada namanya apa ya? Rangkaian. Nah, rangkaian pendampingan. Ada 3 pendampingan. Jadi diharapkan di 3 pendampingan ini nanti selanjutnya itu akan ada tadi sudah terlembagakan, sudah masuk ke terlembaganya di desa. Jadi harapannya ini bisa sustainable. Nah, sedangkan kementerian nanti kami juga akan merumuskan beberapa program dan kegiatan yang untuk meneruskan ini yang sudah kita laksanakan. Jadi setelah BIMTEK ini ada 3 kali pendampingan untuk kader, untuk masyarakat, dan untuk pemerintah. Jadi harapannya nanti di tahun 2023 itu sudah ada usulan-usulan dari masyarakat 2025 gitu. Jadi akan sustainable seperti itu. Itu kerangka program ini ya, program secara umum. Mungkin ditambahkan. Jadi, Mas Win. Ini kan saya cara pandang pendamping. Pendamping itu middleman. Kalau dalam sosiologi itu saya terjemahkan semacam middleman. Middleman itu semacam broker. Broker artinya titik penengah antara jalur yang birokrasi sama masyarakat. Kadang ada pendamping itu yang akut di birokrasi. Contohnya kalau nggak diperintah, kalau nggak ada program, udah nggak bilang ini. Nah, alhamdulillah kalau saya di Ngawonggo ini bukan sekali 2 kali saya ngobrol soal inklusi. Dan di beberapa desa yang lain yang soal kebudayaan, soal sungai, soal itu kita obrolkan terus. Karena kami sadar sebagai middleman. Middleman itu enggak punya teken, ya kan? Palu, terus penetapan enggak punya. Tapi kita punya kebebasan dalam cara. Kalau beliau ada program, ada anggaran, ada ini fasilitasi, teman jelas. Kami enggak punya anggaran, tapi punya kebebasan dalam cara. Nah, harapan kami ketika ada program gini, Kementerian Desa ini membantu 4 lokus desa, ini menjadi bibit. Syukur-syukur nanti satuan kerja atau OPD terkait, baik tingkat kabupaten maupun provinsi juga sama punya kepedulian, baik koersif maupun dalam hati dari gerakan kebaikan hati ya. Itu pasti ada. Nah, saya sampaikan tadi, ini minimal jalan baik atau tidak baik ini menjadi mangkok, Mas. Mangkok inklusif, sehingga kalau kabupaten punya program, provinsi punya program, itu alamatnya jelas. Ngawonggo sudah ini. Mangkok perdes sudah ada, mangkok penganggarannya sudah ke sana. Kader sudah settle. Lah, memang harapannya Mas Hasim tadi kan sama, kekhawatiran kita semua adalah produk bagus itu sekarang banyak itu sudah, apalagi konsep sekarang itu luar biasa, kemajuan teknologi. Tantangannya di istiqomah kalau bahasa kita ini sustainable itu kalau bahasa saya istiqomah. Maka cara pendekatan kami yang bebas tadi di pendamping itu salah satunya adalah bagaimana kira-kira yang nikah siri ini itu sudah punya surat nikah resmi. Bagaimana empati yang itu tidak terbungkus sekarang sudah ya, tetangga serawung terus saling bantu. Sampai kapan?
jatuh anak cucunya belum tentu itu terjaga. Nah ini masih siri ibaratnya kawinnya, dilembagakanlah dengan kelembagaan di desa, kader, terus syukur-syukur penganggaran sama regulasi atau pengaturan-pengaturan perdes, perkades atau apapun. Contoh yang paling miris adalah ketika desa saya asal. Dulu kalau ada anak ndak sekolah mas, SD, itu yang ribet, yang pusing itu bukan UPT pendidikan. Tetangga-tetangga itu ribet. Ya apa iki? Ayo. Sekarang saya nggak muncul di kata-kata itu. Iya, karena sudah. Sampai kapan? Nah ini Kemendes saya terima kasih malah dikasih 4 itu. Dan alhamdulillah ngawonggo sudahlah settle ini, saya cocok mantep. Nah, artinya kalau dari apa yang jenengan sampaikan tadi paling tidak 3 kalau ngarani 3 elemen ini harus jalan bersama. Iya. Artinya masyarakat sebagai penerima kebijakan. Terus desa lingkup pemerintah terendah dan kementerian yang menjalankan yang mempunyai program niki. Artinya ketika makanya tadi saya mengatakan ini apa terus berlanjut apa tidak, sebab kadang ketika masyarakatnya sudah siap, mungkin pihak desa sudah siap secara pemerintah, kadang programnya sudah nggak ada, ataupun mungkin sebaliknya programnya ada, desanya siap, kadang masyarakatnya nggak siap. Konsepnya bukan tumbuh ketemu tutup, cara orang Jawa itu. Ngowos akhirnya. Jadi sayangnya yang ngowos itu produk yang bersoda, yang pabrikan. Ya udah ngowos selesai itu udah. Itu maksud saya. Jadi inklusi, saya nambahi inklusi itu tadi benar sampaikan Bu Luki, jangan sampai ada yang kancrit atau ketinggalan. Dalam hal apa? Dalam hal berpartisipasi, turut bahasanya di desa itu biyodo, tapi juga jangan sampai hanya tenaganya saja yang dipartisipasikan. Manfaat juga jangan sampai ada yang kancrit atau ketinggalan. Itu inklusi. Jadi inklusi dalam partisipasi, inklusi dalam menikmati pembangunan. Niat sucinya begitu. Lah soal rezekinya ya kita upayakan bareng-bareng. Itu kira-kira. Harapan ke depan mungkin berikut. Harapannya ke depan jenengan di program niki paling tidak bisa menyampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Ngawonggo, itu seperti apa? Mungkin. Harapannya jenengan. Siapa dulu? Saya dulu. Monggo. Oke. Sedikit menambahkan tadi Mas Hasim sudah bilang 3 elemen ya. Tambah 1 pemerintah daerah tadi ketinggalannya. Jadi kementerian sebagai pusat, kementerian pusat, pemerintahan daerah, kemudian pemerintah desa, masyarakat, dan juga kita harapkan ada elemen-elemen lain seperti organisasi masyarakat, kemudian CSR, usaha-usaha ya kan, itu bisa diajak bermitra bersama dengan di desa untuk mengembangkan desa inklusif. Nanti karena tujuan akhir dari desa inklusif adalah kemandirian desa. Jadi bagaimana desa ini bisa mandiri, maksudnya bukan status IDM-nya ya Mas ya, bukan hanya dari tataran status IDM, tapi bagaimana masyarakat ini bisa mandiri, betul-betul mandiri dan bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Bahkan inklusif ini kan tadi Mas Win bilang adalah mereka bisa menikmati hasil pembangunan dan juga berpartisipasi. Nah ini hasil-hasil pembangunan ini kan banyak sekali ya, ada ekonomi, ada sumber sosial, budaya, dan lain-lain. Nah ini bagaimana mereka ini bisa mengoptimalkan itu, semua orang bisa mengikut serta, dan akhirnya Ngawonggo menjadi desa yang mandiri. Itu harapan program ini. Yang pertama keberlanjutan melalui kelembagaan, kemudian kemitraan dengan stakeholders lain, tidak hanya pemerintah kabupaten tadi yang sudah saya sebutkan, dan menjadikan desa yang lebih demokratis dan mandiri. Seperti itu. Dengan harapannya kalau saya sama saja sebenarnya intinya, cuman harapan program ini, tentu program itu pasti nggak mungkin ditemani setiap sampai tahun sudah dikasih dana desa, masa
ditemani terus gitu kan. Ini kan kayak bonus gitu kan. Ayo. Masaknya cuman kangkung dok gitu kan. Sesekali masak ini dong, brokoli misalnya. Ini inklusi di situnya. Nah menurut saya sederhana. Ngawonggo sudah ada, sudah settle. Tinggal bagaimana ini menjaga. Terus kemudian aksesibilitas untuk ibu tadi yang kasus jenengan sampaikan itu tidak sulit. Kira-kira kalau saya mengalami begini, tidak punya teman, tidak punya ini, minoritas, terus anak saya begini, ngadunya saudara kemana? Begini, itu langsung. Sehingga kalau ini tercapai, Mas, inklusif ini jalan running sebagaimana ya mendekati ideal saja. Itu insya Allah Pak Kades juga nggak akan pusing. Selama ini semua menumpu pada top leader. Loro untu, kadang nggak ada utangan ke Pak Kades. Anaknya sakit ini mau ini kuliah nggak ini Pak Kades. Itu kalau kelembagaan, RT RW LK DLPMD ini jalan, kelompok-kelompok itu jalan, enak itu. Sehingga hal-hal teknis yang mestinya tidak dikawal langsung oleh Pak Kades atau Pak Sekdes itu berjalan. Lah terakhir apa bahasa saya inklusif ini saya berharap secara pribadi maupun secara program menjadikan Ngawonggo menjadi rumah bersama. Rumah bersama sampai kapanpun. Untuk siapa? Untuk siapapun. Untuk disabilitas, untuk berkebutuhan khusus, untuk yang orang jelek misalnya, kalau orang jelek itu marginal ya. Misalnya gitu ya. Jadi ramah kepada semua. Itu saja sih kalau saya, itu keren itu. Oke, kayaknya mungkin untuk sementara cekap dulu Bu. Karena baru kenalan. Masih ada pendampingan yang lain. Nanti seri-seri. Kayaknya bicara kita ini mungkin ke depan harus berlanjut. Harus berlanjut. Paling tidak jenengan closing statement tentang boleh tentang inklusi, kalau enggak tentang Ngawonggo lah. Tentang Ngawonggo. Atau mungkin nanti kapan-kapan saya agak tertarik tadi dengan Mas Viniku bicara tentang perilaku orang desa dan seterusnya. Saya itu punya gagasan dulu. Saya buat buku, sebenarnya sudah jadi, cuma belum cetak. Oke, mantap. Memayu Hayuning Ngawonggo. Wah, mantap. Keren. Artinya apa, Mas? Menjaga dan melestarikan kearifan lokal Ngawonggo. Bagus. Nah, itu nanti kawan-kawan itu kita bahas supaya lebih menarik ya. Nanti monggo closing statementnya. Closing statement saya satu saja. Ngawonggo yang saya kenal selalu monggo. Ngawonggo welcoming village. Welcoming village. Jadi selalu welcome, selalu monggo, gitu saja udah. Terima kasih. Artinya Ngawonggo apa, Mas? Ngawonggo niku berasal dari kata awang-awang. Nanti banyak versinya. Kalau versi saya tadi langsung cocokologi. Monggo. Selalu monggo, selalu menerima. Selalu monggo. Welcoming village. Alhamdulillah kami punya julukan lagi welcoming village. Mungkin dari Bu. Lanjutannya dari welcoming village saya. Nah, karena welcome artinya terbuka untuk siapapun. Ngawonggo inklusif. Inklusif. Nah, mantap, udah untuk pemirsa mungkin itu sekilas ngobrol kami. Paling tidak kami bisa mengambil banyak ilmu dari para ahli-ahli ini, mereka yang memang sudah terjun di bidangnya. Selain sebagai tugas dari beliau juga memang sudah malang melintang di program-program yang mereka sudah lakukan. Malang saja malang. Dari saya setidaknya apabila engkau mencintai desamu, kamu akan mengerti betapa berharganya dirimu. Mungkin itu saja dari saya. Podcast Ngawonggo TV, media informasi penuh inspirasi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.